Nurlia Fajar. Saya perwakilan dari kelompok 2 Statistika Ekonomi Inferensial dari kelas MN20G. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh harga saham tertinggi dan harga saham terendah terhadap hasil penutupan harga saham PT Polychem Indonesia Tbk periode 1 November sampai dengan 10 Desember. Uji asumsi klasik, uji normalitas data, uji asumsi linearitas, dan uji multikolinearitas. Yang pertama yaitu uji normalitas data. Tujuannya untuk menilai sebaran data yang digunakan dapat berdistribusi normal atau tidak. Kriteria keputusan uji asumsi normalitas atau bisa disebut dengan one sample Kolmogorov-Smirnov test dikatakan normal apabila p-value lebih besar dari 0,05 dan dikatakan tidak normal apabila p-value lebih kecil dari 0,05. Berikut adalah hasil output SPSS. Hasil dan kesimpulan p-value dari hasil output SPSS di samping menunjukkan angka 0,200, maka hasil dari uji normalitas dari data tersebut adalah normal karena 0,200 lebih besar dari 0,5. Yang kedua, uji asumsi linearitas. Tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen yang hendak diuji. Kriteria keputusan uji asumsi linearitas dikatakan linear apabila p-value lebih besar dari 0,05 dan dikatakan tidak linear apabila p-value lebih kecil dari 0,05. Hasil output SPSS. Berikut hasil dan kesimpulan p-value dari hasil output SPSS di atas yang menunjukkan angka 0,835. Maka hasil uji linearitas dari data tersebut adalah linear karena 0,835 lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Tujuannya menganalisis regresi berganda yang terdiri atas dua variabel bebas atau independen variabel. Kriteria keputusan tidak terjadinya multikolinearitas dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan sebaliknya. Dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan juga sebaliknya. Hasil output SPSS. Berikut adalah hasil dari kesimpulan hasil output SPSS-nya. VIF dari hasil output SPSS di atas menunjukkan angka 19,198 dan toleransi dari hasil output SPSS di atas menunjukkan angka 0,52. Maka hasil dari uji multikolinearitas di atas adalah tidak adanya gejala multikolinearitas karena hasil VIF-nya kurang dari 10 dan toleransinya lebih besar dari 0,52. Uji heteroskedastisitas. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kriteria keputusan uji heteroskedastisitas dikatakan tidak adanya gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 dan dikatakan adanya gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Berikut adalah hasil output SPSS dan kesimpulannya. Signifikansi dari hasil output SPSS di atas menunjukkan 0,260. Maka hasil dari uji heteroskedastisitas dari data tersebut adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas karena 0,260 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya ada uji autokorelasi.
Tujuan autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Kriteria uji autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadi korelasi antara observasi ke 1 dengan observasi ke I1. Contohnya yaitu misalkan sampel ke-20 nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-19. Sampel ke-19 nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-18 dan seterusnya. Coba kita perhatikan pada contoh tersebut, yaitu ada nilai selisih antara nilai observasi ke-18 dengan ke-19, nilai observasi ke-19 dengan ke-20, dan seterusnya. Berikut adalah hasil output SPSS dan kesimpulannya. Dapat diperoleh informasi bahwa autokorelasi adalah 0,980. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara semua harga saham terendah dan harga saham tertinggi dengan penutupan harga saham adalah sangatlah kuat. Selanjutnya yaitu persamaan regresi linear berganda dengan metode Enter. Tujuannya untuk membuat persamaan regresi linear berganda pada tabel koefisien pada standar dan dikatakan positif apabila koefisien konstanta sebesar 31,35 dan dikatakan negatif apabila koefisien konstanta di bawah 31,35. Berikut adalah hasil output SPSS dan hasil kesimpulannya. Pada tabel di atas menjelaskan variabel yang dimasuki serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel independen ada dua, yaitu harga saham terendah dan harga saham tertinggi sebagai variabel independen, dan jumlah harga saham sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah Enter. Metode Enter tujuannya menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Variabel independen ada dua, yaitu harga saham tertinggi juga variabel terendah sebagai variabel independen sebagai penutupan harga saham dengan metode Enter. Berikut adalah hasil output SPSS dan kesimpulannya yang menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Dalam artian variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Maka uji hipotesis untuk analisis linear berganda dilakukan pada dua hubungan. Yang pertama yaitu pengujian hipotesis hubungan parsial, dan yang kedua pengujian hipotesis hubungan simultan. Pada pengujian hipotesis hubungan parsial, pengujian parsial X1 terhadap Y, HO tidak ada pengaruh fungsi manajemen terhadap kinerja tenaga pendidikan, dan HA ada pengaruh fungsi manajemen terhadap kinerja tenaga pendidikan. Sedangkan pengujian parsial X2 terhadap Y, HO tidak ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja tenaga kependidikan. Selanjutnya, kriteria keputusan uji hipotesis nilai SIG berpengaruh apabila jika nilai signifikasi atau SIG kurang dari alfa atau 0,05, dan tidak berpengaruh jika nilai signifikansi SIG lebih dari alfa atau 0,05. Jadi, kesimpulannya, kriteria keputusan uji hipotesis tidak berpengaruh karena nilai signifikansinya lebih besar dibandingkan nilai alfa
maka hasilnya pun tidak akan berpengaruh. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T. Berpengaruh jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, dan tidak berpengaruh jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka kesimpulannya tidak akan berpengaruh karena nilai T hitung lebih kecil dibandingkan T tabel. Pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. HO tidak ada pengaruh harga bawang dan ongkos kirim terhadap hasil penjualan. Dan HA ada pengaruh harga bawang dan ongkos kirim terhadap hasil penjualan. Membandingkan nilai SIG p-value dengan alpha 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai SIG berpengaruh jika nilai signifikansi atau SIG-nya kurang dari alfa atau 0,05, dan tidak berpengaruh jika nilai signifikansinya lebih dari alfa atau 0,05. Kesimpulannya, dari hasil di atas maka berpengaruh karena nilai signifikansi lebih kecil dibanding nilai alfa, yaitu 0,000 lebih kecil dibanding 0,05. Selanjutnya, membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F dapat dikatakan berpengaruh jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, dan tidak berpengaruh jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh karena nilai F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel. Analisis koefisien korelasi. Tujuannya untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi, ada dua aspek yang diukur. Yang pertama yaitu besar kekuatan korelasi atau hubungan, dan yang kedua arah korelasi atau hubungan. Berikut adalah contoh aliran besar kekuatan korelasi atau hubungan. Pengertian arah korelasi dan hubungan positif apabila kenaikan satu variabel diikuti dengan variabel yang lain. Artinya, jika X naik, maka Y naik, dan jika X turun, maka Y turun. Negatif bila kenaikan satu variabel diikuti dengan turunnya variabel yang lain. Artinya, jika X naik, maka Y turun. Berikut adalah hasil output SPSS dan kesimpulannya. Dapat diperoleh informasi bahwa koefisien korelasi simultan adalah 0,990. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara semua variabel bebas dengan variabel terikat adalah sangatlah kuat. Analisis koefisien determinasi, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Dalam analisis regresi linear sederhana dapat dilihat dari nilai R square R kuadrat yang terdapat pada model summary. Berikut adalah hasil output SPSS dan kesimpulannya. Dari hasil output di atas diketahui nilai R kuadrat sebesar 0,980. Artinya pengaruh harga saham tertinggi atau variabel X terhadap penutupan harga saham atau variabel Y sebesar 98%, sedangkan sisanya sebesar 2%. Penutupan harga saham dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.